Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Syafrual dari Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto, kelas CF001. Jadi malam ini saya akan membahas mengenai tugas asinkronus teman, yang mana tugasnya adalah sebagai berikut ya. Nah, yaitu membuat dua video. Yang pertama Microsoft 365 Defender dan Microsoft 365 Admin Center. Jadi ini video yang pertama yaitu Microsoft 365 Defender. Dan requirement tugasnya yaitu untuk user gunakan akun yang sudah dibuat pada tugas asinkronus 5.b. Jadi untuk memperjelas yaitu akun yang sudah terregistrasi dengan subscription Microsoft L5 ya. Kemudian share hasil video yang sudah dibuat di YouTube channel pribadi dengan ketentuan di Defender-nya itu dengan minimal 3 akun role seperti ya. Jadi di video ini saya akan membuat 3 role account di Microsoft 365 Defender yang mana masing-masing role-nya itu berbeda. Jadi seperti apa, langsung saja kita mulai ya. Oke. Jadi pertama pastikan akunnya itu sudah aktif subscription L5 ya. Di sini sudah aktif domain saya P3D2Z, jadi ini domain yang random yang di-generate oleh Microsoft sendiri. Kemudian Microsoft 365 Defender itu sendiri apa sih gitu kan. Jadi Microsoft 365 itu fungsinya membantu suatu organisasi mengamankan perusahaan mereka dengan rangkaian kemampuan yang lengkap dalam pencegahan, deteksi, penyelidikan, dan pelacakan, serta respon dan remediasi, serta juga kesadaran dan pelatihan, serta postur keamanan ya. Jadi cukup komplit apa yang akan dilakukan Microsoft 365 itu, khususnya Microsoft 365 Defender ya. Nanti untuk lebih jelasnya, apa saja yang disediakan, nanti bisa dilihat di masing-masing role-nya seperti itu. Baik, ini kita kembali lagi ya. Jadi pertama kita ke Microsoft 365 Defender portalnya dulu. Sini dipastikan sudah L5 ya, subscription account-nya. Dan mungkin kita awal dulu, kita ke tab Home. Jadi untuk default-nya Microsoft 365 Defender itu seperti ini ya. Ada security newsfeed di mana berita-berita mengenai Microsoft Security dipublish di sana via Twitter. Seperti itu ya. Di sini ada mini Twitternya ya, ada tweetnya kayak ini. Nah, ini dari Twitter ya. Dan untuk secure score default-nya atau secure score awalannya yaitu 19,7%, yang mana semakin tinggi nilai persentasenya maka semakin baik seperti itu. Kemudian di sini kita akan mulai ya, incident and alerts, secure score. Pertama kita lihat secure score-nya ya masih standar lah ya, 19,7%. Kemudian apa yang akan kita lakukan, yaitu mengimprove nilai persentase ini dengan cara ngeklik nih improvement action. Nah di sini ada beberapa pilihan nih yang akan digunakan untuk mengimprove skor kita. Ada require multi-factor authentication ya, MFA, ada ensure all user can complete MFA, enable selesai, dan masih banyak lagi ya, yang mana masing-masing actionnya itu punya score impact-nya sendiri-sendiri. Di sini saya akan coba action nomor 9 yaitu enable self-service password reset. Jadi nanti setiap user di organisasi saya, masing-masing user itu bisa untuk mereset passwordnya sendiri ya. Jadi nggak perlu admin lagi yang reset, nah melainkan si user tersebut bisa melakukannya sendiri seperti itu. Oke, langsung aja kita klik fitur enable self-service password reset-nya. Ini description-nya di tab general.
description-nya mengenai fitur ini, implementation statusnya. Di sini organisasi saya punya 17 user ya. Kemudian impact-nya, user will be able to self-service password reset. Ya, atau mereset passwordnya sendiri dengan Azure AD Directory ya. And no longer need to engage helpdesk. Jadi nggak perlu lagi tuh minta tolong ke admin buat ngereset passwordnya. Langsung aja kita ke implementation-nya. Nah, di sini ada step-nya ya. Kita bisa open in new tab aja. You can enable self-service password reset on the properties page. Select all or selected to choose the user to apply your policy to. Di sini, nah, kita pilih akun yang udah E5 ya subscription-nya. Di sini akun yang udah E5 sendiri. Di laptop saya yaitu yang ini. Atas. Kita tunggu sebentar. Langsung di forward ke portal Azure ya. Langsung ke password reset. Jadi untuk implementasi fitur ini akan saya lakukan ke semua anggota organisasi saya. Jadi saya klik all, lalu saya save. Sini udah save successful ya. Ini, nah ini kembali ke sini. Ini udah done ya. Kemudian configure authentication methods for user to reset their password on the registration page. Select yes. The require user to register when signing in and set number of days before user are asked to reconfirm their authentication information. Di sini saya default aja ya. Sini saya, ini udah masih setting yang lama. Oke, langsung aja kita ke step selanjutnya. Ini udah masuk sih historinya ya. Kemudian kita silang aja. Kemudian kita lanjut ke permission and roles. Di sini kita akan menambah roles untuk salah satu user di organisasi kita. Cuma basicnya bukan Azure AD ya, melainkan Microsoft 365. Jadi masuknya itu di kategori email and collaboration roles. Di sini klik roles. Masih loading ya. Di sini ada beberapa role. Ini yang akan saya pilih pertama security administrator. Oke, mungkin kita catatan dulu ya. Kemudian fitur-fitur security administrator itu si user yang punya role ini dia akan memiliki hak ya, antara lain itu audit logs, device management, dan banyak lagi ya sampai manage alerts dan IB compliance management. Cuma di sini cuma view only ya, audit logsnya juga view only. Dan tapi masih ada sih fitur-fitur lainnya kayak quarantine, security administrator, sensitive administrator, dan lain-lain. Dan ini membernya di role ini belum ada. Klik edit. Dan kita choose membernya, kita add. Di sini ada virtual member ya. Jadi ini bukan member sebenarnya, cuma member virtual yang disediain oleh Microsoft. Makanya namanya kebarat-baratan gitu ya. Grady Arhi, Henrietta, Lydia gitu ya. Yang akan saya pilih pemegang role-nya yaitu si Joni. Klik Joni, kita klik add, one member edit, kemudian kita klik done, save. Kemudian karena tugasnya harus ada 3 role tadi ya. Kita close. Nah, sini si Joni udah masuk ya. Close. Kemudian role selanjutnya yaitu
billing administrator ya. Jadi yang configure billing fitur. Jadi billing fiturnya dia bisa mengkonfigurasikan. Membernya belum ada, jadi kita pilih nih pemegang role billing admin. Yang sama kayak tadi ya caranya. Choose member, add, dan kita pilih si Johnny lagi. Johnny. Nah, kita klik add. Jadi si Johnny ini akan mau member edit ya. Belum ngeklik si Johnny ya. Jadi di sini simulasinya satu akun, satu orang punya 3 role. Oke, one member add, dan done, kita klik save. Lalu udah 2 role yang kita pilih ya. Security admin, kita cek lagi. Di security admin ada si Johnny, di billing juga ada si Johnny. Kita cari lagi administrator roles yang lain. Ini banyak banget ya. Di sini apa ya role-nya ya? Mungkin insider risk kali ya. Insider risk. Kita klik search. Di sini admin ya, insider risk admin. Kita klik membernya, kita tambahkan lagi si Johnny teman-teman. Add Johnny. Jadi Johnny punya 3 roles ya, dan save. Kita klik close. Ya, langkah selanjutnya apa ya? Oke, karena setelah pembelian role kita ke admin center, Microsoft admin center. Ini udah saya buka ya Microsoft admin centernya. Akunnya juga udah pakai akun yang L5 ya, ke active users. Kita change passwordnya karena nanti kita mau login pakai akunnya si Johnny. Ini ada si Johnny Sherman. Oke, profilnya mau kebuka ya. Oke, fotonya si Johnny ini virtual ya teman-teman ya. Nggak tahu beneran apa enggak namanya Johnny Sherman. Kita klik reset password. Oke, automatically click password, require this user to change it when they first sign in. Kita checklist ya. Jadi kita klik password yang strong. Ya, oke, cukup strong. Dan kita reset password. Member sukses ya. Kita catat dulu nih emailnya si Johnny. Close. Like you are recommend Microsoft extremely likely. Next. Thank you. Oke, security Microsoft.com pakai nama user yang tadi. Jadi kita balik ke Microsoft Security, Microsoft ini ya, masuk ke Microsoft Defender. Kita log out teman-teman, sign out ya, sign out dari akun utamanya. Nah ini akun utamanya, kita sign out. Lalu kita login pakai akunnya si Johnny. Oke, masih loading ya. Ini sign out-nya lumayan lama kalau Microsoft saya rasa ya. Dan ini kadang, nah kayak gini nih, stuck di sini. Harusnya langsung menu login lagi, cuma ini stuck gini sih. Ya, ya. Kita security Microsoft sign in, kita use another account. Tadi ini Johnny ya.
Joni, kita copy, next, dan masukkan password dan skip ya. Ini MFA-nya sih, multi-factor authentication-nya. Next. Nah, tadi error-nya nggak saya wajibkan. Skip, jadi bisa di skip. Oke, ini skip setup ya. Nanti teman kalau bisa masukin aja tuh biar lebih aman account-nya. Apabila udah di real organization mungkin perlu banget sih MFA karena itu penting banget buat melindungi organisasi kita dari attack-attack yang nggak diinginkan. Ini welcome-nya ya, close aja mungkin ya. Ini sama sih kayak admin pernah. Ini si Joni nih ya, ini si Joni Sherman. Kemudian ke mana ya? Ini udah masuk sih ya. Mau resources. Nah, sini kita bisa lihat trip tracker-nya. Nah, cuma karena emang nggak ada trip ke organization kita, jadi nggak ada data yang bisa ditampilkan teman. Jadi seperti itu ya. Nggak organisasinya virtual, jadi nggak ada sih untuk ancaman-ancaman yang akan ditampilkan gitu ya. Uh, saya juga masih meraba-raba ya fitur tiga nama Defender ini, jadi sebenarnya belum hafal banget semua fitur-fiturnya dan langkah-langkah penggunaannya ya. Masih udah kelihatan tadi kan ini kita kasih role-nya yang ini ya, bagian email and collaboration role. Manage who in your region has access to view email collaboration. Nah, ini udah masuk roles-nya ya. Cuma di sini kan untuk menetapkan roles-nya. Kalau di akun yang awal tuh kita bisa klik ini, kemudian kita tetapin tuh anggota-anggota organisasi mau dikasih role apa gitu kan. Cuma karena di sini Joni posisinya bukan apa ya, bukan pemilik hak tertinggi, nggak kayak akun di akun sebelumnya, bukan admin gitu ya. Jadi dia nggak bisa memberi role gitu ya, cuma lihat-lihat aja. Seperti itu. Kemudian kita ke fitur lainnya ke admin center ya. Jadi untuk lihat billing adminnya, kalau all sign up ya maksudnya. Dan ini Microsoft.com. Skip for now. Next. Skip setup. Ini untuk yang insider risk management ya, kurang satu tadi ya. Jadi oke. Nah, di sini your account doesn't have permission to view or manage dispatch. Oke, mungkin salah setting awal-awal tadi ya. Kita lanjut dulu ke roles yang selanjutnya, insider risk management. Kita ganti ke, kita sign up dulu, kita ganti pakai akunnya si Joni. Which account do you want to sign out of? Yang ini ya.
mau di sign out kan. Oke, udah sign out. Klik si Johnny. Skip for now. Next. Skip again. Yes. Skip setup. Ini skip aja ya. Biar cepet. Yes lagi. Ya cukup banyak ya multifaktornya kalau Microsoft tuh. Secure sih, secure banget. Cuma ya mungkin bikin kita agak lama gerak-geriknya gitu ya. Cuma untuk tingkat secure-nya sih mantap sih. Nah ini insider risk management-nya ya. Tadi roles-nya kan insider risk admin. Nah ini untuk table tab untuk melihat. Nah top action. Nah ini action apa nih yang mau dilakukan si Joni sebagai insider risk admin. Ini ada beberapa top action yang direkomendasikan ya. Kayak get permission, choose pulsa indicator, scan for potential insider risk, dan macam-macam. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi untuk Microsoft 365 Defender, mungkin sekian dulu dari saya. Untuk masukan-masukannya saya sangat terbuka karena saya juga sadar masih banyak minusnya dalam penjelasan video ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.